إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah tiaratur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di Arafah. Dan ini yang ditunggu oleh seluruh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Rukun yang paling penting, rukun yang paling pokok haji itu Arafah. Jadi semua orang harus ada di Arafah. Atau dia sakit, atau dia sakit keras, itu harus dibawa dengan ambulan masuk ke Arafah. Ketika dia berada di luar Arafah, maka hajinya tidak sah. Ya, rukun yang paling besar haji ini adalah Arafah. Dan semua orang dari seluruh dunia yang ditunggu ini Al-Hajju Arafah. Makanya semua orang berusaha bagaimana bisa sampai ke Arafah. Karena di tempat ini dan di hari ini juga Allah memerdekakan kaum muslimin dari api neraka. Dan orang menanyakan kepada malaikat apa yang mereka kendaki dengan datang ke Arafah ini. Yang mereka kendaki agar diampuni dosa mereka. Kata Allah, aku ampuni dosa mereka semuanya. Ini kenikmatan yang luar biasa, yang gak peroleh dimanapun berada. Tidak kemarin dan tidak juga besok. Hanya ada pada hari ini. Dan itu hanya ada setahun sekali, Arafah itu. Tinggal kembali kepada kita, apakah kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa kita oleh Allah atau tidak. Karena jelas niat kita dari rumah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Dan puncak cita-cita seorang mukmin adalah surga. Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Enggak ada yang lain, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Bukan jabatan, bukan karir, bukan yang lainnya. Tapi yang dicari oleh orang beriman adalah surga. Bagaimana kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Bapak Ibu, jamaah haji tiaratur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik itu ketika
khutbah Arafah maupun ketika di Mina maupun dalam kesempatan yang lain, saya akan memberikan kesimpulan dari berapa yang Nabi sampaikan, baik itu dalam khutbah Arafah, ketika di Hajjatul Wada, maupun ketika di Mina, maupun di waktu yang lain yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nasihat buat kita agar jadi bekal buat kita seumur hidup kita. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Dan Nabi selama 23 tahun mendakwakan dakwah tauhid. Dan ketika Nabi haji, merupakan haji yang terakhir, yang pertama dan terakhir. Dikatakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nabi haji yang pertama dan haji yang terakhir. Kemudian dakwah Nabi gak pernah lepas daripada tauhid selama 23 tahun. Inti dari agama Islam adalah tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Rabbul Alamin. Enggak ada sekutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Jadi yang pertama adalah tauhid. Makanya enggak boleh ada perbuatan syirik. Allah enggak akan ridho kalau ada orang yang berbuat syirik. Karena seluruh langit dan bumi ini milik Allah. Semua milik Allah. Maka ketika kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya seluruh pujian, seluruh nikmat, seluruh kerajaan hanya milik Engkau ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Seluruh milik Allah. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki andil dalam penciptaan langit dan bumi dan penciptaan seluruh makhluk ini. Makanya kita wajib menunjukkan ibadah itu kepada Allah. Maka Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum rizqan wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia mereka beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka, aku enggak minta makan. Allah yang terus menerus memberikan rezeki, dan Allah yang terus menerus memberikan, Allah yang maha kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tujuan pokok ibadah adalah tauhid, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kalau kita lihat di Indonesia dan lagi negeri yang lain, itu masih banyak kesyirikan. Orang masih banyak menyekutukan Allah. Ini perbuatan yang Allah nggak ridho, dan Allah sangat murka. Ancamannya berat, Allah nggak akan ampuni dosanya, dan Allah haramkan bagi mereka sorga. Perhatikan itu, bahwa Allah nggak ridho kalau ada orang berbuat syirik. Di Indonesia masih banyak orang datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur kiai, kemudian minta di sana, berdoa kepada mereka, minta kesembuhan, minta jodoh, minta rezeki, minta yang lain. Datang juga ke dukun-dukun dan yang lainnya. Ini semua perbuatan syirkun akbar,
syirik yang paling besar yang Allah nggak ridho. Allah sudah mengancam dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik, dia melakukan dosa besar yang paling besar. Dan Allah menyebutkan lagi dalam surah Al-Maidah, atau tadi dalam surah An-Nisa ayat 48, dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang berbuat syirik diharamkan baginya sorga, tempat tinggalnya neraka, dan neraka saja yang tempat kembali. Jika orang berbuat syirik, neraka. Ini masih banyak. Kita wajib ingatkan diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita, jangan sampai mereka datang ke tempat syirik. Jangan sampai ikut-ikutan datang ziarah ke kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Ziarah kubur boleh, tapi ziarah dengan niat untuk meminta sesuatu, mengharapkan berkah dari kuburan itu gak boleh. Hatta kuburan Nabi Muhammad SAW gak boleh. Dengan niat mencari berkah gak boleh. Gak ada satupun kuburan di muka bumi yang mengandung berkah, tidak ada. Niat kita ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi. Cuma karena ada kuburan Nabi di situ, kita sekalian ziarah. Tapi sengaja niat ziarah ke kubur Nabi tidak boleh dalam Islam. Itu kubur Nabi, apalagi kubur yang lain selain Nabi SAW. Di Indonesia masih banyak berbis-bis, sampai 50 bis, 100-an bis itu ziarah ke kubur wali. Ini perbuatan syirik. Kita setelah pulang dari haji ini jangan sampai lagi berbuat demikian. Yang dulu kita wajib taubat. Ingatkan semua keluarga kita, jangan sampai berbuat syirik lagi. Ini tauhid, lawannya adalah syirik. Dan ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Kepada istri kita, anak kita. Makanya wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Tidak ada kezaliman di muka bumi yang paling besar bukan syirik. Makanya syirik itu harus dimusuhi, harus diperangi, harus dilawan. Maka Nabi memerangi orang-orang yang berbuat syirik. Nabi bukan sekali dua kali perang, puluhan kali melawan orang-orang yang berbuat syirik. Sampai di hari terakhir Nabi suruh tempat-tempat kesyirikan dihancurkan semuanya. Tempatnya Lata, Uzza, Hubal harus dihancurkan semuanya dalam satu hari. Gak boleh ada lagi itu. Kuburan syirik gak boleh ada lagi. Pohon-pohon kesyirikan gak boleh ada lagi. Ini Islam. Ini agama Islam merupakan agama tauhid. Gak ada lagi penyembahan kepada selain Allah. Gak ada lagi penyembahan kepada manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengajak orang-orang Nasrani dan Ahlul Kitab semuanya untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 64, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah wa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah dengan hanya kepada Allah saja, dan gak boleh kita menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan gak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Karena orang Nasrani menjadikan
Isa sebagai Tuhan. Orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Gak boleh lagi. Apabila kalian berpaling, saksikan bahwa kami orang-orang Islam. Jadi ini yang pertama tanamkan dan terus tanamkan pada diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, supaya mereka bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, yang antum harus ingat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita berkali-kali agar mengikuti beliau saja. Di muka bumi ini gak ada seorang manusia pun yang wajib kita ikut, melainkan cuma satu. Di muka bumi ini gak ada seorang manusia pun yang wajib kita ikut, melainkan cuma satu. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita di kuburan ditanya tentang siapa? Man Nabi Yuka. Siapa nabimu? Katanya. Enggak ditanya bapakmu, ibumu, yang enggak. Kiaimu, ustadzmu ditanya. Nabimu. Kita ikut nabi atau enggak? Kita ittiba kepada nabi atau tidak? Kita mengikuti jejak beliau atau tidak? Kita menjauhkan perbuatan bid'ah atau tidak? Para Nabi SAW sudah melarang jangan sampai berbuat bid'ah. Dan Nabi berkali-kali menyampaikan dalam khutbah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Bukan masalah kecil, masalah bid'ah, masalah neraka. Makanya di sore hari, di hari ini, di hari Arafah, di sore hari, Allah turunkan ayat dalam surah Al-Maidah, surah 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Maka nggak ada agama lagi kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Jadi jalan yang kita tempuh, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, kita wajib ittiba. Jadi ini terus harus kita ingatkan. Makanya kita dimusuhin ketika kita menjelaskan tentang syirik, menjelaskan tentang bahaya bid'ah. Kita dimusuhin karena yang paling tidak senang kepada dakwah ini yaitu iblis. Iblis membisikkan kepada wali-walinya. Jadi nggak mau kalau ada orang yang melarang perbuatan syirik, melarang perbuatan bid'ah, iblis nggak mau. Justru mereka pengen semua manusia bersama iblis masuk mana? Neraka. Dan itu Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Makanya kita wajib untuk ittiba. Yang ketiga, Nabi selalu mengingatkan kepada kita untuk berpegang kepada Quran dan Sunnah. Dalam Hajjatul Wada juga Nabi sebutkan, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Tapi Nabi juga sering mengingatkan kepada manusia agar berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib mengikuti pemahaman siapa? Para sahabat. Karena pemahaman yang masuk hanya pemahaman sahabat. Pemahaman yang wajib diikuti pemahaman sahabat. Maka kita wajib mengikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran, hadisnya banyak.
Akarnya juga banyak. Disuruh kita mengikuti Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu jalan selamat. Kalau kita mau selamat dari firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, aliran yang sesat, ya harus ikut Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kalau nggak ikut, ya ikut aliran yang sesat. Sekarang udah bukan satu, bukan 70 lagi, udah lebih dari ratusan aliran di Indonesia ini. Dan sesat semuanya. Pada sesat Nabi menyebutkan kembalinya kemana? Neraka. Kita ingin selamat, dunia dan akhirat ingin selamat. Maka harus betul-betul kita beragama sungguh-sungguh benar, Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nggak bisa kita ubah dengan yang lain, nggak bisa kita tukar dengan yang lain, nggak bisa kita ganti dengan yang lain. Nggak ada tawar-menawar. Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu jalan hidup. Itu jalan yang membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang Nabi sering ulang-ulang, baik dalam Hajjatul Wada maupun di Mina, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Qala hal balagtu? Kata Nabi, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram bagi kalian, sebagaimana haramnya hari ini, di negeri ini, di bulan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan tuh, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh mengambil harta orang lain, dan tidak boleh merobek kehormatan orang lain. Apakah dengan melaknat, menggibah, memfitnah, itu nggak boleh. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Di tiga ini masalah berat ini. Nabi ulang berkali-kali. Darah. Karena orang yang membunuh seorang muslim berat hukumannya dan masuk neraka. Yang kedua, makan harta seorang muslim juga ancamannya neraka. Yang ketiga, yaitu merusak kehormatan seorang muslim, membicarakan aibnya, merusak kehormatannya, memfitnah, melaknat, menggibah, dan yang lainnya. Itu semua nggak boleh dalam Islam. Maka setelah kita di Arafah ini, kita jaga lagi, jangan sampai kita berbuat dosa kepada saudara kita sendiri sama muslim. Dosa besar, bukan dosa kecil. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima. Yang kelima, Nabi ingatkan kepada kaum laki-laki agar memberikan nasihat kepada wanita dengan cara yang baik. Wastausu bin nisa'i khairan. Wastausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian agar kalian menasihati istri kalian dengan cara yang baik. Disuruh untuk menasihati dengan cara yang baik. Wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Dibiarkan dia akan tetap bengkok. Dipaksakan dia akan patah. Patahnya cerai. Tapi kalau dibiarkan tetap dia bengkok. Tapi tetap Nabi suruh wastausu bin nisa'i khairan. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Tetap tabiatnya bengkok, tetap gak akan berubah wanita itu. Tapi tetap dinasihati dengan cara yang baik. Disuruh sabar untuk menasihati mereka. Dan itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Karena kita akan ditanya oleh Allah tentang istri kita dan akan ditanya tentang anak kita. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Perhatikan itu. Istri dan anak itu tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Itu dulu nomor satu.
baru karyawan, baru yang lain. Istri dulu, anak. Diperhatikan nggak ada istrinya, diperhatikan nggak anaknya. Banyak orang tua nggak memperhatikan istrinya, nggak perhatikan anaknya. Orang tuanya ke masjid, pakai jilbabnya panjang, pakai cadar, anaknya narkoba, anaknya nggak sholat, anaknya nggak puasa, anaknya pergaulannya rusak, anaknya sibuk dengan HP, nggak pernah baca Quran, karena orang tuanya tidak mencontohkan yang baik. Ini mulai berubah nanti nih. Setelah pulang dari Arafah ini harus berubah. Tanggung jawab kita berat di hari kiamat. Karena Allah akan tanya dari kiamat nanti, bagaimana tanggung jawab kamu pada istri kamu dan anak kamu. Bisa juga istri dan anak menyeret kita ke neraka, karena suami nggak punya tanggung jawab kepada istri dan anaknya. Itu perhatikan tuh. Kemudian yang keenam, yang perlu kita ingat bahwa kita ini banyak dosa. Dosa kita sangat banyak. Tidak terhitung saya dan antum sama. Kesempatan hari ini untuk taubat kepada Allah atas semua dosa. Diingat satu persatu. Dari mulai syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, berkata zur, berkata dusta, minum khamar, meninggalkan sholat, tidak pakai jilbab, melawan orang tua, durhaka pada suami, dan yang lainnya. Itu ingat satu persatu dosa-dosa itu, agar hari ini kita minta ampun kepada Allah, agar kita keluar dari Arafah ini dalam kondisi dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah, sebutkan semua dosa kita, kita menangis atas semua dosa kita, dan minta ampun kepada Allah bahwa kita ini hamba Allah yang banyak dosa. Karena kalau kita kotor, banyak dosa, nggak diterima oleh Allah dari kiamat. Semua Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari dosa, hati yang bersih dari syirik, hati yang bersih dari bid'ah, hati yang bersih dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Maka kita berusaha hari ini minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Yang terakhir yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa perjalanan hidup kita ini masih panjang. Kita nggak tahu umur kita, apa hari ini, apa besok, apa lusa, apa tahun depan, kita nggak tahu umur kita. Tapi perjalanan masih panjang. Kita wajib untuk bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Terus iringi takwa itu dalam kehidupan kita. Makanya ketika haji itu Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena bekal yang paling baik adalah takwa. Bukan uang, bukan dolar, bukan real, bukan makanan, tapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah, agar kita tidak melanggar syariat, agar kita tidak melawan Allah, agar kita taat sami'na wa ata'na kepada Allah SWT dan kepada Rasulnya. Jauhkan semua larangan-larangan Allah, takwa kepada Allah di mana saja kita berada. Maka Nabi berpesan kepada sahabat, ingat pesan ini, cuma 3 pesan ini: ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwa kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, di Arafah, di Mekah, di Madinah, di negeri kafir. Takwa kepada Allah. Allah melihat kita dan Allah bersama kita. Jangan melanggar syariat, jangan tinggalkan kewajiban. Takwa kepada Allah. Yang kedua, iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Misalnya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Dosa-dosa kita iringi dengan perbuatan yang baik, dengan berzikir,
dengan istighfar, dengan sedekah, dengan berbuat-buat kebaikan. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Kita bergaul kepada manusia dengan akhlak, senyum, ketemu orang itu senyum, negur, salam kepada siapa aja. Dia jamaah haji kita, bukan jamaah haji kita. Dia teman kita, bukan teman kita, selama dia muslim, disuruh wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, ini jaga adab ini, karena ini hilang sudah di tengah-tengah kaum muslimin. Kadang-kadang yang ngaji hanya senyum kepada yang ngaji aja, yang pakai cadar hanya pakai cadar aja. Padahal kita harus bergaul dengan semua manusia dengan akhlak yang mulia, karena akhlak ini paling berat timbangannya pada hari kiamat. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan haji kita haji yang mabrur. Dan habis ini kita sholat zuhur 2 rakaat. Setelah itu qomat lagi, sholat asar 2 rakaat di jamaah takdim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.